Jay Itzes kabarkan kesembuhannya bisa tambah amunisi timnas Indonesia jelang Piala Asia U23 Qatar. Calon pemain naturalisasi tim nasional Indonesia, Jay Itzes, memberi kabar baik soal kondisi kesehatannya. Setelah sempat dikabarkan mengalami masalah serius pada paru-paru, Jay Itzes kini mengabarkan kesembuhannya. Bahkan dia sudah mulai bergabung dalam latihan dengan timnya, Venezia. Tentu saja, kabar membaiknya kondisi kesehatan pemain berusia 23 tahun itu juga memberi angin segar bagi timnas Indonesia. Jika proses naturalisasinya rampung dalam waktu dekat, Jay Itzes bisa memperkuat timnas Indonesia di laga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia dan Piala Asia Qatar. Sebelumnya, berdasarkan rilisan dari klubnya, Venezia, Jay Itzes dilarikan ke rumah sakit karena terkena trombosis vena dengan mikroemboli paru. Kini, setelah 1 bulan absen, Jay Itzes akhirnya dinyatakan sembuh. Itzes mengabarkan keberhasilannya melewati penyakit dan kembali berlatih ini ke mantan klubnya, Go Ahead Eagles. Lebih lanjut, Jay Itzes mengonfirmasi kondisinya saat ini sudah pulih hingga kembali berlatih bersama rekan-rekannya di Venezia. Ia pun berharap kondisinya makin membaik. Saat ini proses naturalisasi Jay Itzes menjadi WNI sedang berlangsung. Terakhir, berkas naturalisasi Jay Itzes sudah berada di DPR. Jika berkas sudah di DPR, itu artinya langkah Jay Itzes mengenakan seragam Garuda di dada hampir 80%. Diharapkan proses naturalisasi Jay Itzes dapat segera selesai sehingga bisa memperkuat timnas Indonesia. Kehadiran Jay Itzes bisa menambah kekuatan timnas secara signifikan. Jay Itzes yang merupakan pemain bek tengah yang tentu akan menguatkan sektor pertahanan. Selain Jay Itzes, PSSI kini juga tengah mengebut proses naturalisasi Nathan Chu Aon dan Justin Hubner. Diharapkan proses naturalisasi ketiga pemain tersebut dapat segera selesai dan menjadi amunisi baru timnas Indonesia. Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali memberikan respons soal kabar bahwa pemain keturunan Jordi Wehrman ingin dilanjutkan untuk menjalani naturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Nama Jordi Wehrman sebenarnya bukan orang asing bagi pencinta sepak bola Indonesia. Bagaimana tidak? Jordi Wehrman sebenarnya sudah pernah didengungkan akan dinaturalisasi sejak PSSI masih dipimpin Mochammad Iryawan. Kala itu PSSI memang tengah mencari pemain keturunan untuk dinaturalisasi. Naturalisasi pemain keturunan itu dilakukan karena pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memberikan rekomendasi ke PSSI. Beberapa nama rekomendasi yang akhirnya berhasil dinaturalisasi pada era Mochammad Iryawan yakni Jordi Amat, Sandy Walsh, dan Shaine Patinama. Proses naturalisasi Shaine Patinama baru selesai pada kepengurusan Erick Thohir. Jordi Wehrman memang sempat dikabarkan bakal dinaturalisasi. Namun karena ada beberapa alasan, akhirnya Wehrman gagal dinaturalisasi. Akan tetapi, belakangan ini pemain yang memperkuat klub asal Belanda, Feyenoord, tersebut dikabarkan ingin melanjutkan proses naturalisasinya. Dia dikabarkan tertarik menyandang status WNI dan siap membela timnas Indonesia nantinya. Kabar tersebut sempat membuat pencinta sepak bola tanah air merasa senang dengan isu itu. Soalnya Jordi Wehrman bukan pemain sembarangan dan dia dinilai memiliki kualitas yang bagus. Menanggapi hal tersebut, Zainuddin Amali menegaskan bahwa proses naturalisasi ini sebenarnya bukan keputusan PSSI. Namun Zainuddin Amali mengatakan bahwa proses naturalisasi pemain itu sepenuhnya ada di keputusan staf kepelatihan. Dia juga menekankan naturalisasi itu dilakukan apabila memang tim pelatih merasa membutuhkan pemain tersebut. Untuk itu, semua keputusan terkait naturalisasi pemain tetap berada di ranah pelatih. Naturalisasi pemain tak bisa dilakukan begitu saja dan diharuskan ada permintaan dari tim pelatih. Pasalnya, Indonesia memiliki target agar bisa mengembangkan bakat-bakat pemain muda tanah air. Dengan situasi ini, Zainuddin Amali mengatakan bahwa apabila nantinya tim pelatih tak membutuhkan pemain, tidak seharusnya pemain itu dinaturalisasi.
Apalagi PSSI saat ini juga bertekad untuk mencetak pemain-pemain muda berbakat di Indonesia. Shin Tae-yong yakin timnas Indonesia akan lebih kuat di Piala Asia 2023. 4 pemain keturunan terbaru bisa bermain. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong yakin tim Merah Putih akan jauh lebih kuat di Piala Asia. Hal ini dikarenakan Shin Tae-yong mempunyai waktu yang lama untuk mempersiapkan timnas Indonesia agar tampil lebih baik di turnamen tersebut. Timnas Indonesia tergabung ke dalam grup D di Piala Asia 2023 bersama Jepang, Irak, dan Vietnam. Turnamen tersebut akan digelar pada 10 Januari sampai 12 Februari 2024 di Qatar. Sebelum tampil di Piala Asia, Shin Tae-yong akan menggelar pemusatan latihan yang dilakukan pada 20 Desember mendatang. Shin Tae-yong bisa mengumpulkan pemain-pemain terbaiknya karena Liga 1 dihentikan sementara waktu. Adapun untuk pemain-pemain yang berkarir di luar negeri baru bisa datang sebelum Piala Asia 2023 digelar. Kabarnya timnas Indonesia akan menggelar TC di Turki dan langsung ke Qatar. Selain itu, kekuatan timnas Indonesia di Piala Asia 2023 bisa bertambah. Hal ini dikarenakan PSSI sedang mengupayakan 4 pemain keturunan segera dinaturalisasi untuk membela timnas Indonesia. Proses naturalisasi keempat pemain itu diharapkan bisa segera rampung dan membela timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Tidak hanya itu, timnas Indonesia bisa diperkuat Marcelino Ferdinand dan Ivar Jenner. Kedua pemain itu sebelumnya absen membela timnas Indonesia melawan Irak dan Filipina pada laga grup F kualifikasi Piala Dunia Zona Asia karena cedera. Tentu saja ini menjadi angin segar bagi Shin Tae-yong. Target untuk lolos ke babak 16 besar bisa semakin terbuka bagi tim Merah Putih.